Oke. Malignansi nggak usah terlalu panjang dijelaskan, intinya adalah keganasan, ya. Keganasan baik di vulva, vagina, di serviks, di endometrium, di uterusnya, ataupun di adneksanya. Ya, keganasan dimanapun itu bisa menyebabkan pendarahan, karena kita ingat keganasan menimbulkan neovaskularisasi biasanya. Ya. Nah, kalau di kanker serviks biasanya ada ciri khasnya, yaitu postcoital bleeding. Jadi kalau misalnya kita tanya, iya setelah berhubungan seksual ada berdarah nggak? Iya. Nah, itu kemungkinan besar jangan-jangan ada kanker serviks. Ya. Terus kemudian paparan estrogen sama seperti polip tadi ya, paparan estrogen terus-terusan dengan risk factor yang sesuai bisa menimbulkan endometrial cancer, kanker endometrium. Nah, kalau untuk ovarium, ya kapan dia bisa menyebabkan AUB, pendarahan ya kan ovarium di sini, di luar gitu ya. Nah, kapan? Kalau misalnya ovarium itu menghasilkan estrogen, jadi tumor-tumor yang TK lutein gitu-gitu ya, dia aktif tumor sekresi estrogen, dia menyebabkan menstruasi yang irregular juga. Oke, ini gambar contoh aja ya, aku ambil dari internet. Palm udah ya, palm udah. Sekarang kita koagulopati. Koagulopati biasanya penyakit sistemik. Penyakit sistemik seperti von Willebrand disease, terus ada defisiensi protrombin, ya. Terus habis itu ada hemofilia dan sebagainya. Bisa menyebabkan AUB. Nah, ini aku tulis sini. Selain itu, akibat obat-obatan juga termasuk di sini. Maksudnya apa akibat obat-obatan? Biasanya orang bilang, oh, kalau dia karena minum obat, itu masuknya ke iatrogenik. Ya kan? Tapi koagulopati di sini obat-obatan artinya apa? Heparin, ya, warfarin, dan sebagainya. Jadi obat-obatan yang memang sengaja secara khusus menghambat koagulasi. Itu masuknya di sini, di koagulopati. Oke. Nah, kita kapan boleh curiga koagulopati? Biasanya anak-anak nih, nanti soal-soal sering ya, anak-anak hemofilia gitu kan. Itu ketahuan dari awal tuh, misalnya ada sering berdarah, gusinya, terus kemudian ada sering memar-memar, terus lututnya sering ada bengkak berdarah gitu ya, itu hematrosis dan sebagainya. Terus kemudian kalau pasiennya itu mulai mens pertama, dia sudah ada prolonged heavy menstrual bleeding, itu boleh sudah kita curigai ya. Biasanya menarki, teman-teman juga mungkin merasakan, mens pertama itu nggak teratur dan sedikit biasanya. Tapi kalau misalnya dari awal itu dia udah banyak rutin, terus habis itu nggak berhenti-berhenti, nah itu bisa dicuriga ke koagulopati. Ya, tanda lain seperti biasa, gusi berdarah, mimisan, dan sebagainya ya. Kalau untuk cara pendekatan diagnosisnya sama aja sih, cuman ini biasanya banyak yang nulis seperti ini ya. Kalau dia ada riwayat PPH, postpartum hemorrhage, atau pas operasi atau pas ke dokter gigi sering darahnya sukar membeku. Nah, itu boleh dicurigai. Kemudian ada gejala lain, ada bruising ya, ada memar-memar, ada mimisan, terus ada gusi berdarah, ada riwayat family dengan penyakit bleeding. Itu boleh kita tes. Tesnya nggak terlalu susah, kita tes dulu aja dari mudah-mudah ya, CBC, kita lihat plateletnya dan sebagainya. PT APTT ya, panel koagulasi. Kalau misalnya mau lebih lanjut, boleh kita cek yang von Willebrand antigen. Oke, ini untuk yang koagulopati. Nah, selanjutnya adalah ovulatory dysfunction. Biasanya ovulatory dysfunction ini mostly karena gangguan neuroendokrin, ya, artinya hubungannya dengan endokrin yang diatur oleh persarafan neuroendokrin. Nah, selain itu, apalagi sih yang bisa bikin ovarium kita itu disfungsi, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak kalau yang lagi puasa, terus menstruasinya nggak lancar, atau lagi diet ya, terus kemudian yang lagi olahraga berat, mengurusin berat badan, menstruasi jadi nggak lancar. Nah, itu termasuk salah satu ovulatory dysfunction. Ya. Terus kemudian apalagi yang paling sering? Ya pasti teman-teman juga pernah tahu, PCOS ya, Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi ini kistanya terbentuk banyak di dalam ovarium tapi tidak ada yang dilepaskan, tidak ada yang diovulasikan, sehingga nggak lancar menstruasinya gitu ya, siklusnya nggak lancar. Terlalu kurus, terus exercise terlalu berat, ya lagi stres, banyak ujian, ya kan, menstruasi biasanya nggak lancar katanya. Nah, tiroid dan hiperprolaktinemia, seperti yang aku udah jelasin di depan. Ya, hipertiroidism terutama bisa menyebabkan ovulatory dysfunction. Lalu perimenopause, kalau ibu-ibu yang udah mau menopause, ya usia 50-an tahun ke atas, itu
ovariumnya itu mulai disfungsi, ya, mulai berantakan kerjanya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini kalau misalnya ada premature ovarian failure. Jadi kalau misalnya ada kelainan ini, Mbak ya. Ini kelainan, jadi belum saatnya menopause, dia udah berhenti duluan. Oke. Terus kemudian ini yang iatrogenik ya. Kalau yang iatrogenik itu biasanya disebabkan karena konsumsi obat-obatan. Tapi kita berfokus di sini selain obat-obatan pengencer darah. Oke. Nah, contohnya apa? Terapi hormonal ya. Kalau terapi hormonal itu biasanya tidak lumayan mempengaruhi pendarahan kita karena dia kan dimasukinnya hormonnya kan progesteron dan estrogen sehingga cukup mengganggu gitu ya. Biasanya menstruasinya jadi nggak lancar, terus kemudian jadi berantakan, tiba-tiba muncul perdarahan dan sebagainya. Nah, selain itu kalau terapi hormonal ini dijalankan lama-lama maka bisa terjadi amenorea. Maka kalau orang yang dengan minum KB itu biasanya dia amenorea, gitu. Tidak ada menstruasi, dia tidak subur, maka dia aman, dia cenderung aman untuk melakukan hubungan seksual tanpa takut hamil, misalnya gitu. Nah, selain dengan terapi hormonal, IUD juga berperan ya. Jadi implan maupun IUD itu juga masuk, ada hormonnya, bisa mempengaruhi pendarahan di AUB ini. Tapi jangan lupa IUD ini ada yang pakai copper only, ya cuma pakai tembaga. Ada yang pakai levonorgestrel, ya pakai hormon. Keduanya bisa menyebabkan AUB. Nah, satu lagi adalah obat-obatan dopamin antagonis. Jadi contoh-contohnya adalah obatan antipsikotik, ya yang udah lewat stase kejiwaan, mungkin udah tahu obat-obat antipsikotik itu bisa bikin hiperprolaktinemia. Kalau prolaktinnya tinggi, dia akan mensupres ovarium untuk melakukan ovulasi, ya. Yang terakhir adalah endometrial dan not otherwise specified. Ini sebenarnya kalau kasarnya adalah diagnosis keranjang sampah. Ya, ketika tadi palm coin-nya itu udah nggak terpenuhi, maka kemungkinan besar masalah kalau di endometrium, ya jangan-jangan uterusnya kontraksinya kurang baik nih pada saat menstruasi, misalnya kontraksinya kurang baik sehingga dia bisa terjadi AUB. Ya, atau misalnya salahin yang lain, salahin infeksi, misalnya ini karena endometritis bisa jadi, ya. Bisa berdarah juga, contohnya chlamydia trachomatis, itu bisa menyebabkan endometritis dan AUB. Sedangkan untuk yang not otherwise specified, ya ini pokoknya semua yang tidak termasuk di atas. Seperti misalnya, ada benda asing, ada trauma ya pada uterus maupun adnexa ataupun cervix, sehingga menyebabkan pendarahan dari jalan lahirnya. Ya, nah kira-kira seperti itu untuk AUB, mulai dari diagnosisnya, ya kita anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian etiologi apa yang harus kita tahu. Nah, kalau teman-teman lihat scroll ke atas sebentar, polip, adenomiosis, leomioma, ini semua kompetensinya bukan kompetensi dokter umum. Ya, nanti boleh teman-teman bantu cek lagi ya, bantu periksa apakah ini ada yang kompetensinya 4 atau tidak. Kecuali KB ya, KB kita emang harus bisa. Nah, jadi kita biasanya setelah tahu, curiga, kita lakukan perujukan. Ya, supaya pasien bisa mendapatkan terapi yang lebih sesuai. Dan jangan lupa, karena ini kasusnya pendarahan, mungkin saja pasien datang dengan pendarahan yang aktif dan dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, disitulah peran dokter umum untuk menstabilisasi pasien, mendiagnosis, dan merujuk. Ya, oke, kira-kira mungkin itu aja. Ini referensi yang aku pakai. Ya, terus kemudian saya rasa itu cukup untuk AUB. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang mau berdiskusi atau bertanya, boleh kita sharing-sharing habis ini. Sekian dan terima kasih ya. Silakan kembali ke Kusena.